Nah, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan. Kita masih bisa bertemu lagi anak-anak ustazah ya. Kita masih bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar daring ini ya, pertemuan yang ke berapa ini ya, keempat atau kelima ya, ustazah lupa. Selawat salam mari kita senantiasa sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kelak. Amin. Maka kita perbanyaklah bersolawat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak ustazah, di pertemuan kita kali ini ustazah akan memberikan contoh lanjutan tentang vektor, tentang operasi vektor. Nah, kemarin kan ada ustazah kasih soal, ada 2 soal itu tentang penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor secara dengan cara poligon yang ustazah bilang ya, gambarnya dan juga cara analisis. Nah, jadi ada yang kebanyakan bagus, sudah benar, alhamdulillah, masya Allah ya. Dan masih ada juga yang bingung. Nah, di sini ustazah akan mencoba memperjelas kembali kayak mana sih sebenarnya gitu kan. Siapa tahu ada yang hasil cuman copy paste gitu kan. Ustazah berharap sih semuanya adalah hasil karya sendiri. Nah, kemarin kan ada soal yang kedua dulu yang lebih gampang kita bahas ya. Di situ ada 3 buah vektor dia berikan. Ada vektor A ke kanan, lalu ada vektor B itu ke atas, lalu ada vektor C. Itu kan A, B, C. Tentukanlah katanya yang pertama D sama dengan A tambah B tambah C. Kalau dia bilang ini adalah tambah, berarti posisinya adalah ke posisi positif. Ya, kan ustazah bilang kemarin pada sumbu koordinat kartesius ini x y, ini adalah posisi positif dan ini adalah negatif. Ya udah, jadi kalau mau buat D sama dengan A tambah B tambah C, ini kan posisi positif ini. Si A posisi positif, si B posisi positif, si C posisi positif. Dah, dengan menggunakan metode metode poligon. Dah, udah gabungkan aja semuanya, ujung pangkal jumpakan semuanya. A itu seperti ini bentuknya. Udah, buatlah A. Dah, A tambah B itu ke atas, jumpakan ujung si A dengan pangkal si B di sini jadinya. Gitu. Ini B. Tambah C itu posisinya ke kanan juga kan, ke sini dia. Jumpakan ujung si B dengan pangkal si C. Nah, ini dia C. Maka mana resultannya? Resultannya adalah awal ke akhir. Ini akhirnya kan, ini awalnya. Nah, inilah dia resultannya jadinya. Nah, gitu. Inilah dia hasil penjumlahannya. Lalu yang berikutnya adalah D sama dengan A tambah B kurang C, gitu kan? Berarti si C nanti dibuat ke arah negatif. Berarti C ke arah negatif, nanti posisinya ke kiri, gitu. A tambah B. A, ini dia. A tambah B, ini sudah, kurang C. Awalnya kan C ini ke kanan, karena dia bilang arah negatif berarti dia jadi ke kiri. Ini dia ada C. Maka resultannya adalah ke awal ke akhir. Inilah dia resultannya, inilah dia si D tadi. Gitu. Sekarang yang bagian yang ketiga, D sama dengan A kurang B tambah C, gitu ya. Udah, A, ini dia si A kurang B. Kalau si ini B kita ada bernilai positif, arahnya adalah ke atas, berarti kalau B negatif arahnya kemana? Ke bawah, ujung jumpa dengan pangkal tetap. Sudah. Lalu tambah C itu posisinya adalah ke kanan. Udah, tetap buat di sini. Sini adalah C. Maka resultannya adalah, nah, inilah dia. Dah, itulah dia. Nah, untuk yang soal yang kedua kemarin itu, soal pertama maksudnya ya. Soal pertama
itu adalah menentukan menentukan resultan, ya kan? Diketahui diberikan dua buah vektor yang sama besarnya sama, besar gayanya sama, kan ada dibuat seperti ini, dia ada dua buah vektor, ini F1, ini F2, membentuk sudut 60 derajat. Masing-masing besar vektornya, maksudnya besar vektor itu adalah ini, kan ini vektor F1, vektor F2 gitu maksudnya. Ini sebenarnya kalau lebih lengkapnya kayak gini dibuat ya, kayak begini dia. Sudah, masing-masing besarnya adalah 10 Newton, berarti F1 10 Newton, F2 nya adalah 10 Newton gitu. Tentukan besar resultan vektor. Nah, kalau ada seperti ini dia gambarnya, ini langsung saja kita masukkan menggunakan rumus besar resultan yang Ustazah bilang kemarin itu, sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kali cos alfa. Cos alfa di sini adalah sudut 60 yang dibentuk, sehingga kita peroleh kemarin berapa? 10 akar 3 ya kalau tidak salah. Gitu ya, Nana saja. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Ini kita menganalisis juga. Kita analisis dulu soal-soalnya. Kita mau menggunakan yang ini dia, penguraian vektor. Penguraian vektor, vektor itu dapat diuraikan menjadi dua atau lebih komponen apabila dia vektornya itu misalnya nanti seperti ini, dia membentuk sudut gitu kan, maka kita harus menguraikannya ke arah sumbu X dan juga sumbu Y, di mana ke arah sumbu X dia itu adalah cos, sedangkan ke sumbu Y dia adalah bernilai sin ya. Ke X dia cos, ke Y dia adalah sin. Sudah? Namun biar lebih tapi saya harap Ananda semua sudah ada bahas ini ya, sudah ada bahas di matematika tentang trigonometri. Ini dia, ini dulu nih harus kita tahu ya. Sin yang biasa ini adalah sudut-sudut istimewa trigonometri 0, 30, 45, 60, 90, 180 sampai 360 ya. Ini sudut-sudut istimewa yang sering dimunculkan di fisika atau tambahannya nanti 37 atau 53 derajat. Nah, ini dia. Jadi cara bacanya sin 30 adalah setengah, cos 30 setengah akar 3, cos 60 setengah, cos 90 0 gitu. Ini nanti dasar kita ya. Ustazah akan kasih contoh soal dulu. Ini panduan kita, ini kita gunakan nanti ya. Baik, perhatikan, Ustazah kasih satu contoh soal lagi dan terkait dengan analisis vektor. Perhatikan mana dia? Nah, ini dia. Sini ada Ustazah gambarkan. Kalau dia kemarin itu kakak-kakak kalian masih ujian nasional, ini bentuk soalnya sering muncul kayak begini ya, vektornya seperti ini. Diberikan 3 buah vektor. Mana dia vektornya? Ini. Vektor F1 sebesar 20 Newton, vektor F2 sebesar 20 Newton tapi membentuk sudut 30 derajat, lalu vektor F3 sebesar 24 Newton, membentuk sudut 60 derajat, gitu kan? Tentukanlah besar resultan dan arah vektor dan arahnya. Dia minta arahnya. Sudah, besar dan arahnya. Nah, jadi kalau ini kita harus menganalisis berapa vektor yang ada pada sumbu X dan juga vektor yang ada pada sumbu Y. Perhatikan ya anak-anak Ustazah, harap untuk teliti ya. Ini harus hati-hati kita menjabarkannya. Dah, kita bagi dua dulu dia. Jadi pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Di sini Ustazah buat sigma Fx, di sini sigma Fy. Sudah,
Siapa saja itu? Kalau dibuat di sini tanda sigma berarti itu adalah penjumlahan semua gaya F yang ada pada sumbu X gitu. Baik itu gaya F1, F2 ataupun F3. Perhatikan. Nah, ini gaya vektor gaya F1 ini tidak ada masalah karena dia adalah lurus saja vektornya, tidak ada masalah di sini. Yang bermasalah ini adalah yang membentuk sudut-sudut ini. Tapi jangan takut, jangan langsung aduh sudah susah kali, enggak, insya Allah bisa ya. Perhatikan, kalau sudah ada dia membentuk sudut seperti ini, dia harus kita jabarkan menjadi dua ya. Kita harus menjabarkannya menjadi dua, yaitu ya gaya F2 terhadap sumbu Y. Disinilah dia besarnya ini. Nih, kita buat dulu garis putus-putus. Gaya F2 terhadap sumbu Y yaitu sebesar F2 sin alfa. Kan udah saja bilang tadi kan, pada sumbu Y itu sin, pada sumbu X itu ada cos, gitu kan? Nah, ini usus yang miring-miring ya. Sedangkan untuk gaya F2 terhadap sumbu X lagi ada nih, kesini dia. Kalau kita buat garis putus-putusnya nih, Oke, di sini aja lah kita buat ya. Ini dia. Nah, di sini dia. Ini adalah F2 sin alfa. Kenapa sin? Karena ini adalah garis sumbu X. Ke arah sumbu Y dia adalah F2 sin alfa, ke arah sumbu X dia adalah F2 sin alfa gitu. Sekarang ini, yang sudut 60. Ada dia terhadap sumbu Y dan ada juga terhadap sumbu X, gitu kan? Terhadap sumbu Y dulu. Terhadap sumbu Y ini, terhadap sumbu Y kan bukan ini sudut yang diapitnya ya, yaitu sebesar, ini dia, sebesar, ini kalau kita tarik garis putus-putusnya nih, ini ya, ini yaitu sebesar F3 sin alfa gitu ya. Sumbu Y itu adalah sin. Sedangkan terhadap sumbu X ini, terhadap sumbu X ada juga ya pemroyeksiannya. Sudah ada sebesar F3 apa tadi sumbu X cos alfa. Kalau sudah kita bisa menjabarkan seperti ini, baru kita masukkanlah semua yang ada pada sumbu X dan yang ada pada sumbu Y. Apa maksudnya saja? Perhatikan. Ini sumbu X ini kan? Sumbu X. Gaya-gaya apa saja yang ada pada sumbu X ini? Ingat, kalau ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nanti sesuaikan. Kalau dia positif ya positif, negatif ya negatif gitu. Ya. Pada sumbu X, vektornya vektor apa saja? Kita lihat. Apa saja? F1, ya kan? Pada sumbu X ini lihat, F1 bernilai positif, ya kan? Lalu apa lagi pada sumbu X? F2 sin alfa bernilai negatif. Siapa lagi? F3 cos alfa. Tunggu, terbalik ini ya. Nah, ini cos ya sayang ya. Ini cos. Iya, ini cos. Oke, ini cos ya. F2 cos alfa dan juga F3 cos alfa. Sudah? Ini bernilai positif, sedangkan yang dua ini bernilai negatif. Udah, masukkan ke sini. Masukkan ke sigma fx, yaitu positif F1 negatif F2 cos alfa, sudah, negatif F3 cos alfa gitu. Itu adalah yang ada pada sumbu X. Sekarang yang ada pada sumbu Y, perhatikan, ini dia sumbu Y. Apa saja yang ada? Yang ada adalah
Perhatikan, pertama adalah F2 sin alfa, ya kan? F2 sin alfa bernilai positif, dan yang kedua adalah F3 sin alfa. Ada lagi selain itu? Tidak ada kan? Itu aja. Maka masukkan ke sini. Positif F2 sin alfa, negatif F3 sin alfa. Setelah ini masukkanlah nilainya semuanya, ya. Sama dengan F1 berapa nilainya? 20, buat 20 kurang F2 berapa? 20 juga. Cos alfa di sini adalah maksudnya cos 30 ini, sudut ini cos 30. Berapa cos 30? Itulah kita balik ke sini tadi yang Ustazah bilang. Ini dia. Nah, ini dia. Cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Nah, masukkanlah ke situ. Cos 30 adalah setengah akar kali setengah akar 3. Setengah akar 3 kurang F3. F3 adalah 24. Dah, buat di sini 24. Cos alfa maksudnya adalah cos 60. Berapa cos 60? Kita cek lagi ya. Cos 60 harusnya biasanya sajanya bakalan suruh menghafal ini. Cos 60 sama dengan setengah. Dah, masukkanlah ke yang tadi. Kali setengah. Sini. Kali setengah. Sama dengan 20 kurang. Ini 24 dikali setengah berarti 12. Ini 20 kali setengah akar 3 berarti ini 10 akar 3 ya. 10 akar 3 dikurang 12 sama dengan berapa nih hasilnya? Sisanya nanti adalah berapa ini? Fx 10, 20 minus 2 ya. 20. Diperolehlah hasil X kita adalah sebesar minus, Fx-nya adalah sebesar minus 2 ya. Coba nanti anak-anak saja cek lagi sudah pas belum itu ya. Saja lihat situ minus 2. Oke, sekarang Fy-nya. Fy. Dah. Fy sama dengan F2-nya. Berapa F2-nya? F2 sama dengan 20. F2 sin alfa, gitu kan? F2 20 sin alfa. Sin alfa berarti sin 30. Berapa sin 30? Sin 30 adalah setengah. Ya, sin 30 setengah berarti 20 kali setengah kurang F3-nya 24. F3-nya 24 kali sin 60. Berapa sin 60? Sin 60 itu sebesar setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Iya benar, setengah akar 3. Buatlah di sini. Setengah akar 3. Jadi biasanya pun kalau antuna sekalian menggunakan nilai desimal pun boleh ya. Ini misalnya sin 30 itu 0,5 boleh. Sin 60 itu desimalnya 0,60 sekian mungkin ya, 6 sekian gitu. Boleh juga ya, tapi biasanya kita menggunakan ini yang lebih gampang dia. Maka hasil akhirnya adalah berapa ini? Ini 20 dikali setengah 10 ya. Ini 24 dikali setengah akar 3. Hasilnya
24. Bentar ya, saja kali dulu. Ini 20, ini 12 setengah akar 2, berarti hasilnya adalah minus 2 akar 3 gitu kan. Ini 10 kurang 12 akar 3, minus 2 akar 3. Nah, sudah, kalau sudah dapat kita fx nya, sudah dapat kita fy nya, sudah, maka cara mencari besarnya adalah cari nilai mutlak, kan gitu kan dibilang kemarin ya. Nilai mutlaknya, besarnya nilai f sama dengan akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 2 kali fx kali fy kali cos alfa sama dengan akar minus 2 kuadrat tambah minus 2 akar 3 kuadrat tambah 2 kali minus 2 kali minus 2 akar 3 kali cos. Oh, bukan ya, maaf. Ini kalau kita sudah menjabarkan, ini x dan y nya ini kita sudah menjabarkan ini, maka mencari rumusnya itu tinggal yang ini aja. Maaf, hilaf saja. Nah, itulah sebenarnya gunanya kita menganalisis yang ini, sehingga pada rumus besar vektornya nanti di sini ini sudah hilang karena sin cosnya udah kita pakai tadi tuh. Yang ini nggak ada lagi nih, dah, karena tadi sudah ada di sini perhitungan kita sudut-sudutnya, dah, sehingga ini aja tinggal, dah. Minus 2 kuadrat, jadi minus dipangkat 2 kan jadi positif 4 kuadrat tambah minus 2 akar 3 kuadrat, jadi hasilnya adalah 4 Newton. Nah, seperti itu. Itu kalau kita mau mencari besarnya. Kalau kita mau mencari arahnya, ini anak-anak ustazah, ini ustazah mau cepat aja nih ya. Coba dicek dulu perkaliannya nanti ya, kalau ada yang khilaf, kasih tahu ustazah ya. Kalau kita mau mencari arahnya itu tangen theta sama dengan y per x. Itu biasanya tuh kalau kita mau mencari arah itu tangen y per x. Jadi fy dibagi dengan fx. Fy nya tadi berapa? Minus 2 akar 3 per ini minus 2. Ini berapa hasilnya ini? Hasil akhirnya adalah akar 3 ya. Ini kalau dibilang arah berarti kita itu mau mencari sudutnya sudut berapa gitu ya. Nah, jadi kalau begitu nih, hasil akhir kita adalah tangen tetanya adalah akar 3. Berarti berapakah dia itu sudutnya gitu kan? Berapakah dia sudutnya? Maka kembalilah kita ke sini. Nah, manalah yang dia nilainya adalah sebesar tangen itu sebesar akar 3. Nah, ini akar 3. Tangen akar 3 hasilnya itu adalah yang sudutnya 60 derajat. Berarti ini soal kita ini arahnya adalah sebesar 60 derajat. Seperti itu dia. Ya, anak-anak ustazah ya. Dipahami dulu, disimak baik-baik. Mana lagi yang kurang kira-kira itu pembahasan kita mengenai vektor. Memang agak butuh sedikit ketelitian, pemahamannya harus benar-benar ya, harus teliti lah kalau menganalisis vektor ini ya. Pada sumbu x, pada sumbu y, nah ustazah ulangi lagi, masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Jadi ustazah ulangi nih, langkah pertama yang kita lakukan kalau untuk vektor seperti ini, sudah tadi kan ada 3 buah vektor ini, f1, f2, f3 gitu kan. Yang kita permasalahkan itu adalah yang pada posisi miring ini, yang miring. Kita proyeksikan dulu dia pada sumbu x dan sumbu y. Pada sumbu x, f2 pada sumbu x itu sebesar f2 cos alfa. Kalau pada sumbu x itu ada cos ya. Pada sumbu x itu cos, pada sumbu y itu adalah sin. Ya.
Sedangkan untuk F2 terhadap sumbu Y adalah F2 sin alfa. Itu. Begitu juga untuk yang ini F3. F3 ini kita proyeksikan juga untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Itu sudah. Terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X ini yaitu sebesar F3 cos alfa, pada posisi X adalah cos. Sedangkan pada F3 sumbu Y adalah F3 sin alfa. Setelah itu baru kita pisahkan pada sumbu X dan juga sumbu Y. Gabungkan semua yang ada pada sumbu X, gabungkan semua yang ada pada sumbu Y. Yang ada pada sumbu X, ini dia, inilah dia semua nih. Ini semua nih yang ada pada sumbu X, ya kan? Yang ada pada sumbu X yaitu positif F1, lalu ada minus F2 cos alfa, lalu ada minus F3 cos alfa. Sudah, kita masukkan sini semua nih. Sedangkan yang ada pada sumbu Y ini semuanya, ini ada berapa? Ada 2, yaitu F2 sin alfa dan juga F3 sin alfa. F2 sin alfa positif, F3 sin alfa bernilai negatif. Nah, ini dia, masukkan nilainya semuanya. Masukkan nilai. F1 dia 20 dikurang F2 cos alfa gitu tadi kan, cos 30 setengah akar 3 kurang F3 nya adalah 24, cos 60 adalah setengah, dah kalikan baru kurangkan. Begitu juga untuk FY nya. Setelah itu dapat kita Fx, dapat kita FY nya, baru kita cari besarnya. Kalau kita sudah mencari besarnya, tinggal menggunakan rumus yang kayak Pitagoras ini gitu. Kok bisa Ustazah pakai ini dia rumusnya. Jadi dia dari sini dapatnya ya. Jadi kan kita peroleh Fx sebesar minus 2, X minus 2, berarti dia arahnya ke kiri ya, kurang lebih ya, arahnya ke kiri gini. Nah ini minus 2 itu Fx. Sudah, Fx. Fy nya adalah minus 2 akar 3, berarti ke bawah. Ini dia minus 2 akar 3, ini adalah Fy. Sudah. Nah ini adalah resultannya, ini adalah R nya, ya kan? Makanya untuk mencari besar R nya kita menggunakan rumus nih Pitagorasnya, gitu ya anak-anak ustazah semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sebelum ustazah tutup, kita lihat dulu materi-materi kita yang sebelumnya, apa-apa saja yang sudah kita bahas di beberapa kali pertemuan ini. Vektor insyaallah cukup ya, segitu saja dia masalah vektornya. Yang pembahasan kita tentang vektor, kemarin di awal kita sudah mempelajari tentang apa itu fisika, tentang besaran, angka penting, lalu apalagi. Nah di vektor inilah dia baru mulai perhitungannya ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru. Kok cepat kali saja? Iya, kita nanti mempelajari inti-inti daripada materinya nanti ya. Baik anak-anak ustazah, demikian saja. Harus belajar, tetap semangat belajarnya di rumah ya, walaupun daring seperti ini, offline lagi. Jangan bermalas-malasan, harus ditonton videonya. Dan kalau ada tugas, dikerjakan tugasnya. Jangan sampai ada tugas anak-anak ustazah semua yang kosong, jangan sampai itu terjadi ya. Dan apalagi absensinya. Jadi setelah ustazah memasukkan nilai ke DKN, ustazah ngerekap nilai, ternyata di kelas 10 itu masih ada lumayan banyak lah yang tidak mengumpulkan nilai. Jadi nih ustazah masih menunggu nih sampai hari ini.
Kalau memang ananda semua masih tidak berbaik hati untuk mengumpulkannya, maka ustazah akan tetap mengosongkannya. Jadi nanti kalaupun ujian, konsekuensinya kalau nilai anti kosong, ya udahlah, bang gimana lagi gitu kan. Gitu aja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.